Brasil, sebuah nama yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Untuk sebagian besar abad ke-20, Brasil tidak hanya dikenal sebagai negara sepak bola, tetapi sebagai simbol keindahan permainan itu sendiri. Sepak bola di Brasil bukan hanya kompetisi, melainkan seni. Jogo bonito atau permainan indah menjadi identitas negara ini, mengalir dalam darah setiap pemain dan penggemarnya. Setiap kali nama Brasil disebut, hampir setiap orang, baik penggemar setia maupun penonton kasual, akan langsung memikirkan sepak bola. Brasil memegang rekor 5 kali juara Piala Dunia, yang merupakan pencapaian tertinggi di antara negara-negara lain. Ini adalah simbol kejayaan mereka, sebuah dinasti yang tampak tak tersentuh selama beberapa generasi. Namun, sejarah yang dulunya penuh dengan gemerlap trofi dan permainan flamboyan perlahan berubah. Apa yang dulu dipandang sebagai permainan indah, kini mulai kehilangan kilaunya. Dan Brasil mengalami penurunan yang signifikan di dalam sepak bola internasional. Bagaimana mungkin negara yang pernah menjadi simbol dominasi sepak bola dunia kini terancam gagal lolos ke Piala Dunia berikutnya? Ini adalah cerita tentang jatuhnya sepak bola Brasil. Sepak bola mulai masuk ke Brasil pada awal abad ke-20, dibawa oleh pekerja asing dan pelaut dari Eropa. Namun, pada awalnya, olahraga ini bukan untuk semua orang. Pada masa-masa awal, sepak bola adalah permainan yang hampir eksklusif dimainkan oleh kalangan atas, khususnya orang-orang kulit putih atau keturunan Eropa yang mampu bermain sebagai amatir tanpa bayaran. Mereka membentuk klub-klub mereka sendiri, bermain di lapangan yang terawat sempurna, dan mengikuti taktik serta posisi yang sangat formal. Sepak bola adalah cerminan dari kelas sosial saat itu, sebuah permainan yang terhormat, terstruktur, dan terkontrol. Tetapi di luar lapangan-lapangan mewah itu, di ganggang sempit dan tanah kosong di kota-kota Brasil, ada bentuk sepak bola lain yang mulai berkembang. Di sini, sepak bola dimainkan oleh para pekerja kelas bawah, kebanyakan keturunan Afrika atau penduduk asli Brasil. Mereka tidak memiliki lapangan terawat atau bola resmi, tetapi semangat bermain mereka tidak terbendung. Mereka menggunakan bola yang diimprovisasi, gawang darurat, dan bermain di ruang yang sempit. Permainan ini tidak mengikuti aturan ketat seperti yang ada di klub-klub elit. Tetapi disinilah jogo bonito mulai terbentuk, sebuah permainan yang penuh dengan kontrol bola, kreativitas, dan flair. Dari permainan jalanan inilah revolusi sepak bola Brasil lahir. Di ganggang dan tanah kosong ini, sepak bola berkembang menjadi lebih dari sekedar olahraga. Para pemain yang tumbuh dari lingkungan ini tidak memiliki pelatihan formal atau fasilitas mewah, tetapi mereka memiliki bakat alami, kreativitas, dan kegembiraan yang menular. Disinilah lahir permainan yang penuh dengan dribbling flamboyan, juggling, dan teknik yang mencerminkan gerakan tarian samba, tarian tradisional Brasil yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya mereka. Pada akhir 1950-an, gaya permainan ini mulai menarik perhatian dunia. Pada Piala Dunia 1958 di Swedia, dunia menyaksikan keajaiban Brasil, tim nasional Brasil yang dipimpin oleh seorang anak muda berusia 17 tahun bernama Pelé, memperkenalkan permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kreativitas, kecepatan, dan gaya permainan mereka sangat berbeda dari tim lain, yang pada umumnya lebih kaku dan terorganisir. Brasil tidak hanya bermain untuk menang, mereka bermain dengan gaya, dengan semangat, dan dengan senyuman. Ini adalah era ketika Brasil memperkenalkan jogo bonito kepada dunia. Tahun 1958 adalah awal dari era keemasan sepak bola Brasil. Dengan Pelé sebagai ikon utama, Brasil memenangkan 3 dari 4 Piala Dunia antara 1958 dan 1970. Tim-tim nasional Brasil saat itu bukan hanya pemenang, mereka adalah tim yang penuh dengan bakat alami. Pemain lokal yang tumbuh dari akar sepak bola jalanan Brasil, Pelé,
Carinha, dan Vava adalah beberapa dari banyak legenda yang membawa Brasil ke puncak kejayaan sepak bola dunia. Bagi banyak orang, periode ini adalah masa keemasan sepak bola Brasil, ketika mereka mendominasi dunia dengan gaya permainan yang indah dan menghibur. Kemenangan mereka di Piala Dunia 1970 di Meksiko sering dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola. Pada saat itu, Brasil tampaknya tak terkalahkan. Mereka tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi melakukan dengan cara yang membuat penonton terpukau. Setelah kemenangan besar ini, sepak bola menjadi lebih dari sekedar olahraga di Brasil. Sepak bola adalah identitas nasional. Setiap anak di Brasil bermimpi untuk suatu hari mengenakan seragam kuning hijau dan mewakili negaranya di panggung dunia. Sepak bola menjadi kebanggaan nasional yang menyatukan semua kalangan, dari kelas atas hingga kelas bawah, dari kota besar hingga pelosok desa. Tahun 1980-an, Zico, Socrates, dan sepak bola indah yang berubah memasuki dekade 1980-an. Meskipun Brasil tidak selalu memenangkan Piala Dunia, mereka tetap dipandang sebagai tim yang memainkan sepak bola paling indah di dunia. Era ini ditandai dengan munculnya Zico yang dijuluki Pele Putih bersama Socrates, Junior, dan Eder. Meskipun tim Brasil era ini gagal memenangkan Piala Dunia, mereka tetap dihormati karena permainan mereka yang penuh gaya dan taktik yang brilian. Pada saat itu, Brasil menjadi simbol dari sepak bola indah, sebuah filosofi permainan yang menggabungkan kreativitas, flair, dan kecerdasan taktis. Meskipun trofi sering kali lolos dari genggaman mereka, permainan yang mereka tampilkan tetap memukau dunia. Dan Brasil tetap menjadi kekuatan yang ditakuti di setiap turnamen besar. Pada tahun 1989, Brasil akhirnya mengakhiri penantian panjang mereka untuk memenangkan Copa America, trofi yang telah menghindari mereka selama beberapa dekade. Meskipun era keemasan Pele sudah berlalu, Brasil tetap menjadi tim yang disegani dan dihormati di kancah sepak bola internasional. Memasuki tahun 1990-an, Brasil kembali ke puncak kejayaan sepak bola dunia. Pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, Brasil berhasil mematahkan kekeringan gelar Piala Dunia mereka yang berlangsung selama 24 tahun. Dipimpin oleh Romario yang brilian, Brasil mengalahkan Italia dalam pertandingan final yang dramatis dengan kemenangan melalui adu penalti. Itu adalah gelar Piala Dunia keempat Brasil, dan ini menandai kembalinya mereka ke puncak dunia sepak bola. Namun, era ini bukan hanya tentang Romario. Setelah kemenangan di Piala Dunia 1994, Brasil memperkenalkan dunia kepada salah satu talenta sepak bola terbesar yang pernah ada, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, yang dikenal sebagai O Fenomeno. Ronaldo adalah fenomena sepak bola sejati, pemain yang menggabungkan kecepatan, kekuatan, dan teknik yang luar biasa. Pada akhir 1990-an, Ronaldo membawa Brasil ke lebih banyak kemenangan. Brasil memenangkan Copa America 1997 dan 1999, serta Piala Konfederasi 1997. Brasil kembali ke puncak sepak bola dunia, dan Ronaldo menjadi bintang terbesar dalam olahraga ini. Namun, kekalahan Brasil di final Piala Dunia 1998 melawan Perancis adalah pukulan besar bagi tim yang saat itu menjadi favorit. Meski demikian, Ronaldo dan rekan-rekannya tidak menyerah. Pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang, Ronaldo memimpin Brasil meraih gelar Piala Dunia kelima mereka, mencetak 8 gol dan memenangkan sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak. Kemenangan ini memperkuat Brasil sebagai tim paling sukses dalam sejarah sepak bola dunia. Setelah kejayaan di tahun 2002, Brasil tetap menjadi kekuatan yang kuat di sepak bola dunia. Tetapi, tanda-tanda kemunduran mulai terlihat. Pada Piala Dunia 2014, Brasil menjadi tuan rumah, dan ekspektasi sangat tinggi. Semua orang di Brasil berharap tim mereka bisa meraih kemenangan di kandang sendiri. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya.
Brasil mengalami kekalahan paling memalukan dalam sejarah sepak bola. Kalah 1-7 dari Jerman di semifinal. Kekalahan ini mengejutkan dunia dan menjadi simbol dari kejatuhan sepak bola Brasil. Setelah kekalahan itu, banyak masalah dalam sepak bola Brasil yang terungkap. Ketergantungan yang berlebihan kepada Neymar, kurangnya bintang lain yang bisa mendukung tim, dan hilangnya identitas permainan indah mereka, semuanya menjadi faktor penyebab kejatuhan ini. Meski Neymar tetap menjadi bintang terbesar mereka, Brasil tidak lagi memainkan Jogo Bonito yang pernah membuat mereka begitu disegani. Setelah kekalahan memalukan di 2014, Brasil menghadapi tantangan besar. Pada Copa America 2015, Brasil tersingkir di perempat final setelah kalah dari Paraguay dalam adu penalti. Pada Copa America 2016, mereka kembali gagal, tersingkir oleh Peru. Kekalahan ini menyebabkan pergantian pelatih dan krisis di dalam Federasi Sepak Bola Brasil. Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, meskipun Brasil tetap cukup baik untuk dianggap sebagai salah satu favorit, mereka tersingkir di perempat final oleh Belgia. Neymar yang kembali dari cedera tidak mampu memimpin timnya melewati tantangan ini, dan masalah Brasil dengan hilangnya pemain bertahan kelas dunia serta kurangnya kohesi di lini tengah semakin terlihat. Meski Brasil berhasil memenangkan Copa America 2019 tanpa Neymar, kemenangan itu tidak meyakinkan. Pertandingan imbang melawan Venezuela dan Paraguay menunjukkan bahwa tim Brasil tidak lagi sekuat dulu. Pada Copa America 2021, Brasil sekali lagi mencapai final, tetapi mereka kalah dari rival abadi mereka, Argentina, di kandang sendiri. Kekalahan ini menjadi simbol dari hilangnya dominasi Brasil di sepak bola internasional. Brasil pernah menjadi simbol keindahan dan kehebatan dalam sepak bola. Mereka adalah tim yang ditakuti dan dihormati oleh semua negara. Namun, sekarang sepak bola Brasil berada dalam krisis. Gaya permainan yang kaku, hilangnya talenta bertahan kelas dunia, ketergantungan berlebihan pada Neymar, dan kurangnya pelatih kelas dunia, semuanya berkontribusi pada kemunduran ini. Generasi pemain Brasil saat ini seperti Vinicius Junior dan Rodrigo mungkin memiliki bakat, tetapi mereka tidak memiliki kohesi yang sama dengan generasi sebelumnya. Banyak dari mereka yang menghabiskan sebagian besar karir mereka di Eropa, dan kurangnya kesempatan bermain bersama di tanah air mereka membuat mereka kesulitan untuk membangun chemistry yang kuat. Masa depan sepak bola Brasil tergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan dalam sepak bola modern. Apakah mereka akan kembali ke akar mereka dan menemukan kembali Jogo Bonito? Atau mereka akan terus merosot? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, dunia sepak bola masih berharap untuk melihat kebangkitan Brasil. Sepak bola tanpa keajaiban Brasil akan selalu terasa kurang. Jika kamu percaya Brasil akan kembali bangkit, jangan lupa untuk memberikan like agar lebih banyak orang bisa mengetahui kisah luar biasa ini. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik seputar dunia olahraga, sejarah, dan cerita-cerita inspiratif lainnya.